Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat mengalami keindahan anugerah Tuhan di hari ini. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di hari ini. Baharulah hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami, agar sungguh siap untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Agar kehidupan yang kami jalani ini terus kami tata dalam bingkai kehendak Tuhan, sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa kami telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya 64 ayat 8 firman Tuhan demikian. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Jumat 8 Oktober 2021. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepenggal syair lagu rohani yang sering dinyanyikan dalam kegiatan kerohanian. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Lagu ini sering dinyanyikan, namun memang tetap menjadi perenungan mendalam bahwa apakah diri kita selalu ready untuk dijadikan Tuhan sebagai bejananya. Saudara-saudaraku, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Tuhan adalah sang penjunan itu. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai tinggi, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai kehendaknya. Kita tak akan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, saudara. Sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudara-saudaraku, pembentukan Tuhan memang terkadang sakit dan sangat tidak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, banyak yang menggerutu dan memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Saudara, dalam Keluaran 13 ayat 17-18 firman Tuhan mengatakan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Saudaraku, sangat jelas di sini Tuhan sangat tahu bagaimana cara yang terbaik membentuk umatnya. Meski itu lama dan sangat berat, namun hasilnya akan indah. Saudara-saudara, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Yesaya 45 ayat 9. Karena itu saudara, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain
menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat 4. Begitu sabarnya Tuhan membentuk saudara dan saya. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan ini, ada saatnya kita dibentuk, diproses oleh Tuhan begitu dalam. Bahkan sepertinya kita dihancurkannya. Namun percayalah bahwa pada saat yang sama, Ia sekaligus membentuk kita kembali agar pas untuk dipakainya sebagai penyampai kasih-Nya bagi dunia ini. Karena itu saudara, jangan hanya memberi bagian dalam diri dan hidup kita yang kita inginkan untuk dibentuk oleh Tuhan, tetapi berilah semua dari hidup kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kepada saudara dan saya. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami, karena dalam ketidaklayakan kami, Tuhan selalu setia bersama kami, menemani kami, bahkan terus berjalan bersama kami, membentuk kami sedemikian rupa, agar kami menjadi sebuah bejana yang kuat, yang indah, dan bernilai tinggi. Karenanya Tuhan, tolonglah kami, agar kami tidak hanya menyerahkan bagian-bagian tertentu saja yang kami inginkan untuk Tuhan bentuk, tetapi biarlah kami menyerahkan seluruh diri kami untuk Tuhan bentuk, agar kami tidak membangga-banggakan apa yang ada pada diri kami, karena sesungguhnya itu adalah hal yang begitu rapuh. Namun biarlah kami memberikan diri kami secara utuh untuk terus dibentuk oleh Tuhan, agar Tuhanlah yang menjadi kebanggaan kami. Meski kadang proses itu sangat menyakitkan, namun pada akhirnya akan menghasilkan keindahan yang tidak ternilai dalam Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah hidup kami dalam berbagai tanggung jawab kami dan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Kita memang sungguh rapuh, namun kita digenggam oleh tangan yang maha kuat.